Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki, NPM 2003090005 dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial perspektif teoritis. Sebelum masuk pada perspektif teoritis, kita harus mengetahui apa definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan institusi dalam masyarakat. Ini dapat melibatkan perubahan dalam nilai, norma, perilaku, dan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial biasanya terjadi sebagai respon terhadap faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan demografi, konflik sosial, atau perubahan dalam kebijakan pemerintah. Perubahan sosial dapat bersifat progresif, di mana masyarakat berkembang mampu menuju ke arah yang lebih positif, seperti peningkatan kesetaraan gender atau penghapusan diskriminasi rasial. Namun, perubahan sosial juga bersifat regresif, di mana masyarakat mengalami kemunduran dalam hal nilai, baik nilai kemanusiaan atau kebebasan individu. Perubahan sosial dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Penting untuk memahami perubahan sosial dan dampaknya agar dapat menyesuaikan diri dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk pada teorinya. Yang pertama yaitu menurut teori fungsionalisme. Menurut teori ini, perubahan sosial dipandang sebagai respon terhadap disfungsi atau ketidakseimbangan dalam struktur sosial dalam suatu masyarakat. Teori fungsionalisme menekankan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian dan saling berinteraksi dan saling mendukung untuk mencapai keseimbangan. Konsep dasar dalam perubahan sosial dalam teori ini melibatkan beberapa aspek, antara lain: 1. Ketidakseimbangan struktural. Perubahan sosial terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan atau disfungsi dalam struktur sosial dalam suatu masyarakat. Misalnya ketidakcocokan antara nilai masyarakat dengan perubahan teknologi atau demografi. Kedua yaitu adaptasi. Masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan sosial untuk mengembalikan keseimbangan dan fungsionalitas sistem. Proses adaptasi ini dapat melibatkan penyesuaian nilai, norma, atau institusi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu evolusi sosial. Teori ini dalam fungsionalisme menganggap bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari evolusi sosial yang lebih luas, di mana masyarakat berkembang melalui tahap-tahap perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu stabilitas sosial. Meskipun perubahan sosial terjadi, teori fungsionalisme meyakini bahwa masyarakat akan berusaha mempertahankan stabilitas sosial untuk mencegah keruntuhan sistem. Oleh karena itu, perubahan sosial harus terjadi secara bertahap dan terkoordinasi. Dengan memahami konsep dasar perubahan sosial menurut teori fungsionalisme, kita dapat melihat bagaimana struktur sosial dan fungsi masyarakat berperan dalam memahami dan mengatasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian lanjut pada teori kedua yaitu teori konflik. Teori ini yaitu pendekatan dalam sosiologi yang menyoroti peran konflik, ketegangan, dan pertentangan dalam membentuk struktur sosial dan dinamika masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat tidak selalu dinamis dan tidak selalu harmonis, tetapi dipenuhi dengan konflik kepentingan antar berbagai kelompok sosial yang bersaing untuk sumber daya dan kekuasaan. Beberapa konsep
dalam teori konflik meliputi yaitu satu, ketidaksetaraan. Teori ini menyoroti ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya di masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan ketegangan antar kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu pertentangan kepentingan. Teori ini menekankan bahwa konflik antara kelompok-kelompok merupakan ciri utama dalam masyarakat karena setiap kelompok berusaha untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan sosial. Dalam teori konflik ini, konflik dianggap sebagai transportasi utama perubahan sosial dalam teori konflik. Konflik antara kelompok-kelompok sosial dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial, nilai, dan norma dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu kritis terhadap ketidakadilan. Teori konflik mengambil sikap yang kritis terhadap ketidakadilan, baik dalam ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Pendekatan ini memberikan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembagian sumber daya yang adil dan kesetaraan hak. Dengan memahami teori konflik, kita dapat melihat bagaimana konflik dan pertentangan dalam masyarakat dapat mempengaruhi struktur sosial, dinamika kekuasaan, dan perubahan sosial. Teori konflik membantu kita untuk melihat realitas sosial dari sudut pandang yang mengakui kompleksitas dan pertentangan dalam hubungan sosial. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori interaksionis simbolis. Teori ini ialah pendekatan dalam sosiologi yang memperhatikan bagaimana individu membentuk makna melalui interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol menurut teori interaksionis simbolis itu sendiri. Perilaku individu dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap simbol-simbol dan makna yang melekat padanya. Beberapa konsep dasar dalam teori ini yaitu satu, simbol dan makna. Teori ini menekankan bahwa individu menggunakan simbol-simbol untuk memberikan makna pada situasi sosial. Sebuah simbol bisa berupa kata, tindakan, atau subjek yang memiliki arti tertentu bagi individu. Kemudian yang kedua yaitu interaksi sosial. Teori ini fokus pada interaksi sosial antara individu dan bagaimana interaksi tersebut membentuk pemahaman dan identitas sosial. Melalui interaksi, individu belajar tentang norma, nilai, dan ekspektasi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu konstruksi sosial. Teori ini menyoroti bahwa realitas sosial bersifat konstruktif. Artinya, realitas tersebut dibentuk dan oleh interpretasi dan makna yang diberikan oleh individu dalam interaksi sosial. Kemudian yang keempat yaitu identitas dan self. Teori ini juga membahas tentang konsep identitas dan self. Identitas individu tidak hanya terbentuk oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi sosial dan interpretasi simbol-simbol dalam lingkungan sosial. Dengan menggunakan pendekatan teori interaksionis simbolis, kita dapat memahami bagaimana individu membentuk pemahaman tentang diri, masyarakat, dan dunia melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol-simbol. Teori ini mengakui kompleksitas sehingga perubahan sosial dapat lebih condong untuk memberikan hal-hal yang dapat merubah perubahan sosial tersebut. Mungkin demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.